Halo, perkenalkan aku Sabrina Afro dan dari IPB University Ilmu Ekonomi Syariah. Hari ini aku bakal menjelasin tentang 5W1H dari ARMA, dari AR, R, MA, ARMA atau dan ARIMA. Oke, mungkin dari yang pertama itu what apa sih AR, MA, ARMA, ARIMA? Secara umum, AR, MA, ARMA, dan ARIMA ialah model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data deret waktu, yaitu time series maksudnya. Terus, mungkin kalau misalnya kita lebih spesifik lagi dari AR, MA, ARMA, ARIMA, bisa disimpulkan kalau misalnya AR sendiri, ini tuh memiliki perbedaan antar AR, MA, ARMA, ARIMA itu memiliki suatu keunikannya sendiri. Di sini, kalau misalnya AR, dia cut off di like PACF. Ini cut off-nya, terus juga di ACF-nya dia eksponen menurun dan ACF-nya juga dying down gitu. Nah, jadi ACF menurun secara eksponensial dan PACF tiba-tiba terputus dari data chart. Nah, ini berarti data model AR kalau misalnya ACF-nya itu tiba-tiba menurun dan dia cut off di PACF. Itu kalau misalnya AR. Terus, what is MA? Kalau MA sendiri, dia akan cut off di ACF. Jadi, bakalan kayak kebalikan dari AR tadi. Jadi, cut off-nya di ACF, dan di PACF, dia yang eksponensialnya menurun. Jadi, kalau misalnya ACF tiba-tiba ter-cut off, terus PACF-nya menurun eksponensial, maka dia itu datanya MA. Terus, apa sih AR? MA, ARMA. ARMA itu adalah ya bisa dibilang juga gabungan dari AR dan MA, bahwa di ACF dan PACF dia sama-sama dying down. Jadi itu adalah ARMA. Nah, bisa juga dilihat kalau misalnya ini semuanya itu dying down gitu. Jadi kayak menurun, perlahan menurun. Nah, terus apa sih sama ARIMA? Pada dasarnya, Arima adalah Arma. Cuman, I itu yang ada di sini merupakan bermakna dari integrated atau menyatakan bahwa data tersebut sudah didiferensi. Jadi, kalau misalnya data sebelumnya seperti ini, terus karena integrate atau udah diferensi. Jadi, Arima itu pada dasarnya Arma yang sudah didiferensi. Gitu. Di first difference gitu. Oke, selanjutnya aku akan jabarin tentang why AR, MA, ARMA, ARIMA. Jadi, kenapa sih model-model ini digunakan? Model-model ini digunakan ketika kita mau lihat pola dari data deret waktu atau time series. Dan juga untuk memprediksi nilai masa depan, forecast, berdasarkan data-data yang udah dimiliki sebelumnya. Terus kita bisa memahami antar nilai saat ini dan nilai sebelumnya atau residual dan menangani data yang tidak stasioner melalui ARIMA. Karena tadi I itu maksudnya integrate gitu. Untuk masukin data memenuhi asumsi stasiun sebelumnya, analisis lebih lanjut. Terus who. Jadi kayak siapa sih yang biasanya pakai ARMA, ARMA, ARIMA? Jadi biasanya yang pakai ini tuh adalah peneliti atau analis ekonometrika. Biasa kita bisa menggunakan untuk menganalisis data-data keuangan, ekonomi, bisnis, gitu. Kalau misalnya praktisi bisnis, dia biasanya gunain buat peramalan, forecasting, akademisi biasanya buat mengembangkan model penelitian gitu. Terus kapan sih kita gunain ini? Model-model ini digunakan ketika menganalisis data deret waktu, yaitu time series. Ketika ada pola atau tren dalam data yang perlu dipahami dan diprediksi. Data juga memiliki tergantung temporal. Ini juga perlu kita cek nih RMA, ARMA, ARIMA-nya. Terus where. Jadi model-model ini diterapkan di berbagai bidang. Terus ekonomi, keuangan, bisnis, lingkungan. Jadi mostly itu forecast. Dan adapun kalau misalnya kita penggunaan atau kita ngecekinnya itu di software-software seperti
SPSS, EVIOS, sama juga Stata gitu. Terus how? Jadi langkah-langkah umum dalam menggunakan model-model ini adalah identifikasi data. Jadi pastikan dulu datanya tuh adalah data time series dan kita juga harus tahu nih stasioneritasnya. Terus kita harus transformasi data. Kalau misalnya nggak stasioner, maka kita harus stasionerin dulu dengan cara differencing. Terus kita juga bisa identifikasi modelnya, tentukan ordernya. Terus kita lihat tuh dari ACF, PHCF-nya. Terus kita estimasikan parameternya. Terus terus validasi model, terus diprediksi. Habis itu kalau misalnya kayak udah datanya udah pas, udah valid, udah lewat semua tahap-tahapan, baru kita bisa forecast data tahun yang pengen kita tahu. Terus gitu, mungkin aku akan coba jelasin dan praktekin gimana sih caranya. Oke, sebelumnya kita buka Karma Arima gitu. Oke, pertama kita harus buka judul SPSS karena di sini aku pakai SPSS. Kedua kalinya kita masukin data yang udah kita punya. Di sini aku udah punya data. Mungkin sini aku udah punya data bulanan. Jadi time series bulan dari tahunan, tapi dia juga rangka bulanan, ada bulannya gitu. Jadi kita copy, terus kita masukin di sini. Nah, ini kita paste nih, paste with variables. Nih, nah tapi karena masih bentukan masih nggak enak kayak gini, kita coba desimalnya kita naikin sampai 5. Terus di overview, nih udah kelihatan kan lebih bagus datanya. Tapi karena menurut aku juga masih kelebihan, aku mau kurangin satu deh biar jadi 4 aja. Gitu. Terus setelah kita udah masuk ini, tadi kan ada data tanggalnya ya. Nah, tapi karena kita nggak bisa langsung masukin karena itu bakal jelek, jadi kita di sini aja di find date. Terus masukin karena tadi itu tahun dan bulan, kita cari tahun dan bulan di sini. Terus kita masukin kalau misalnya tadi dari tanggal 2017. Dimasukin aja. Terus selanjutnya oke. Terus ini dia udah ke section. Terus kita bisa lihat kalau misalnya ini sudah ada nih data dan tanggalnya. Lalu kita langsung aja forecast. Kita mau lihat dulu stasioner atau enggak. Jadi kita mau lihat di sequence chart aja sih. Aku mau dari di sequence chartnya. Terus variablesnya di inflasi. Terus oke. Terus kita lihat bahwasannya di sini data kita belum stasioner. Oleh karena itu, aku mau langsung masukin di autokorelasi aja dan kita cek juga di situ korelogramnya bagaimana. Jadi di analyze, forecast, terus kita masukin di analyze, forecast, terus auto korelasi. Nah, kita masuk dulu lagi variablesnya inflasinya. Kita mau lihat nih kalau misalnya di nih, kita bisa lihat kan kalau misalnya di sini emang datanya tuh belum banget gitu. Belum oke banget. Maka dari itu, kita harus stasionerin dulu datanya dengan cara differencing. Jadi, kita analyze lagi, forecast, terus autokorelasi juga. Tapi di sini kita differencing. Differencingnya satu, terus variablesnya udah. Terus kita tinggal okein. Jadi ACF, autokorelasi dengan PACF-nya udah terlihat di sini. Nah, kita bisa lihat nih bahwasannya data kita udah stasioner. Dan di sini kita juga bisa mastiin bahwasannya nanti data kita itu ada integrated-nya, yaitu karena udah di differencing. Selanjutnya, kita bakal lihat nentuin kalau misalnya kan udah pasti Arima data yang kita punya. Maka dari itu kita akan coba uh, lihat nih data kita itu di lag-nya tuh berapa gitu. Yaitu RMI itu berapa gitu. Mungkin kita lihat dari sini dulu, dari PACF, bahwasannya PACF kita itu di sini cut off-nya di sini
dan abis itu dia masuk nih. Berarti kalau misalnya sesuai, nah bisa dilihat nih, ini PACF-nya, terus dia ada cut off nih di 3, berarti ini AR kan udah pasti AR. Terus AR-nya itu ada di 3. Terus kita lihat lagi nih di sini. Karena I-nya itu integratednya, karena tadi differencingnya satu, jadi otomatis udah tahu nih I-nya itu satu. Terus kita lihat nih MA-nya berapa sih kira-kira. Nah, MA-nya kita juga bisa lihat nih kalau misalnya di sini dia juga cut off di sini. Jadi itu juga karena setelah ini, setelah dia melebihin ini cut off, terus itu dia masuk gitu. Nah, di sini kita bisa bilang juga kalau misalnya ini di 3. Jadi kita bisa peroleh itu 3, 1, 3. Maka dari itu kita analyze lagi, terus di forecast, terus juga di autokorelasi. Nah, eh maaf salah. Jadi analyze, terus forecast, terus kita masuk juga ke CRED Traditional Models. Di sini kita masukin depend variablesnya itu di inflasi, terus kita masukin di ini ARIMA dan kriterianya kita masuk karena tadi 3, terus diferensinya satu, terus di sini juga 3, maka dari itu kita langsung continue aja di sini. Terus itu kita statistik ini semuanya di okein, terus normalize by IC, terus residual ini, terus di plots-nya juga, visualisasinya juga nih. Oh, pengen dia juga di add filternya, enggak, terus di save-nya kita predictive values, terus option first case, terus kita pengen lihat tadi forecast-nya, kita pengen forecast di 2000, karena tadi cuma sampai 2022, aku mau masukin di 2023. Oke, terus udah kita cek lagi ya satu-satu plots-nya udah. Hmm, ini enggak deh. Kita lihat aja di sininya. Feed intervals-nya. Nanti coba kita lihat lagi aja. Forecast-nya di display. Hmm, kita coba lihat dulu deh. Oke, setelah itu yang pasti ini ya udah, terus kita langsung oke. Kita tunggu. Nih, bahasanya kita bisa lihat nih tuh kayak gini bentukannya. Jadi kita dari 313 tadi order itu kita udah bisa dapat melihat kayak gini. Tapi aku pengen coba juga model yang lain. Jadi kan kalau misalnya 313 itu ada beberapa hal yang bisa kita coba juga seperti oke, tadi selanjutnya karena tadi aku sudah menghitung ulang bertahap kayak forecastnya kira-kira Arima yang lebih baik itu berapa. Di sini aku sudah masukin beberapa. Di sini aku ada tadi karena yang pertama itu kita 313. Nah, karena aku merasa itu belum coba bagus, jadi aku coba lagi yaitu dengan 31
Ini 311 ternyata diperolehnya seperti ini bentukannya 311. Terus MAPE-nya 8,0, normalnya negatif. Terus RMSE-nya 0,3 kayak gini. Terus kalau juga mau lihat yang lainnya, aku coba juga beberapa lainnya. Ini 312. 312 itu normalnya di negatif 11,206, 202, terus MSE-nya 0,3, 0,003, terus MAP-nya 8. Terus bisa dilihat ini bentukannya. Dan aku coba lagi di 213. Di 213 ini bentukannya seperti ini. Nah, dan MPE-nya 7,738. Dan aku juga coba di beberapa lagi selanjutnya. Dan menurut aku yang paling bagus itu bentuknya di sini. Karena juga di 213 nih, di sini di 213 karena di sini aku melihat lebih stabil forecastnya. Terus juga kita bisa lihat kalau misalnya MAP di sini yang paling kecil karena tadi semua sampai 800, yang ini cuma 7,738. Terus normalisasi juga masih oke, dan stasionernya 0,98, R square-nya 0,93. Dan jadi menurut aku data yang paling baik itu adalah di ARIMA 213. Segitu ini bentukannya. Dan forecastnya kita bisa lihat, terus kita mungkin bisa lihat di data yang udah kita peroleh. Ini kita bisa lihat di ARIMA, ini sepertinya. Ini ya, ini yang 213. Ini forecastnya, jadi ini prediktif inflasinya sudah terlihat kayak gini. Di nih 2023 bahasanya ini bentukan-bentukan prediksinya. Mungkin segitu dari aku. Oke, sekian. Terima kasih.